Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai deteksi jumlah gas CO yang dihasilkan dalam asap kendaraan melalui aplikasi Android. Di sini kami beranggotakan yaitu Mbak Febri, Mbak Salmita, dan Mas Zulfan. Abstrak. Pada metode pada artikel ilmiah ini kami nulis abstrak yaitu karbon monoksida merupakan gas yang tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak mengiritasi. Sehingga gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan disebut juga sebagai silent killer. Oleh karena itu, pentingnya kita mengetahui jumlah gas CO yang berada di lingkungan kita. Kami dari kelompok 3 membuat ide mengenai alat DTOIS, yaitu Detection Total Type Smooth. Merupakan alat yang berbasis IoT atau Internet of Things yang mampu mendeteksi jumlah gas CO. Alat ini dapat dilihat menggunakan smartphone, sehingga alarm yang dipasang pada alat DTOIS akan berbunyi sebagai peringatan bahwa jumlah gas CO melebihi ambang batas dan kadar CO yang terdeteksi alat DTOIS berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing tempat. Sehingga setelah adanya eh, peringatan jumlah gas CO yang melebihi ambang batas pada alarm juga akan terkirim di smartphone. Pemasangan alat CO DTOS ini untuk mengetahui kadar CO di lingkungan supaya terhindar dari keracunan gas CO. Lalu pada pendahuluan, CO atau gas karbon monoksida itu adalah gas berbahaya yang dapat menyebabkan kematian atau silent killer. Sumber utama CO berasal dari pembakaran kendaraan bermotor. Selain itu, peraturan OSHA membatasi kadar CO yang aman untuk manusia, yaitu 35 ppm, dan teknologi IoT digunakan untuk mendeteksi dan memantau kadar CO secara real time. Teknologi IoT yang kita buat yaitu DTOIS. Satu, IoT memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi melalui internet. Dua, DTOIS menggunakan sensor CO untuk mendeteksi gas di berbagai lokasi. Tiga, data dikirimkan ke server dan dapat diakses melalui aplikasi Android dan website. Metode penelitian yang kita buat yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data sensor IT mendeteksi kadar CO di berbagai lokasi, sampel wilayah perumahan dengan lalu lintas tinggi dan di jalan raya, analisis ke data yaitu data dikirimkan ke aplikasi untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Yanti. Baik, setelah memahami bagaimana penelitian ini dilakukan, kini saatnya kita melihat hasil pengukuran kadar CO yang telah dikumpulkan di berbagai lokasi. Data ini akan memberikan gambaran nyata tentang tingkat polusi udara di lingkungan yang berbeda. Untuk gambar yang pertama, eh, merupakan tampilan aplikasi Blink di ruang kelas. Pada gambar ini, kita melihat tampilan aplikasi Blink yang digunakan untuk memantau kadar CO di ruang kelas. Grafik real-time menunjukkan bahwa kadar CO di dalam ruangan berada dalam rentang aman, yaitu berkisar di 17,37 ppm. Ini menunjukkan bahwa ventilasi di ruang kelas cukup baik sehingga kadar CO tidak terakumulasi dalam jumlah berbahaya. Selanjutnya, untuk gambar kedua, pada gambar kedua merupakan tampilan website Blink di ruang kelas. Selanjutnya pada gambar ini
melihat tampilan hasil pengukuran kadar CO di ruang kelas yang diakses melalui website Blink, data ditampilkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan fluktuasi kadar CO selama periode pengukuran. Dengan sistem berbasis cloud ini, pengguna dapat mengakses informasi kadar CO dari mana saja tanpa harus berada di lokasi pengukuran. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam pemantauan kualitas udara. Yang selanjutnya untuk gambar yang ketiga, untuk gambar yang ketiga yaitu tampilan aplikasi Blink di ruang guru. Untuk gambar ini menunjukkan kadar CO yang terdeteksi di ruang guru menggunakan aplikasi Blink. Berbeda dengan ruang kelas. Kadar CO di ruang guru lebih tinggi dengan rentang 58,47 ppm. Hal ini disebabkan ventilasi yang kurang baik serta lokasinya yang lebih dekat dengan jalan raya. Pada tampilan aplikasi ini, kita juga dapat melihat indikator peringatan menandakan bahwa kadar CO sudah melewati batas aman. Dengan informasi ini, kita dapat menyadari perlunya perbaikan ventilasi ruangan tertutup agar kadar CO tetap dalam batas aman. Selanjutnya gambar keempat. Untuk gambar yang keempat ini, kita melihat data pengukuran kadar CO di ruang guru yang ditampilkan melalui website Blink. Grafik memperlihatkan bahwa kadar CO mengalami peningkatan pada jam-jam tertentu, terutama saat lalu lintas di sekitar sekolah sedang ramai. Informasi ini sangat berguna untuk memahami pola pencemaran udara di dalam ruangan dan menentukan solusi yang tepat seperti meningkatkan sirkulasi udara atau mengurangi sumber emisi di sekitar area tersebut. Selanjutnya untuk gambar kelima. Pada tampilan aplikasi Blink di halaman sekolah ini, menunjukkan hasil pengukuran kadar CO di halaman sekolah yang dipantau melalui aplikasi Blink ini dibandingkan dengan ruangan tertutup. Kadar CO di halaman sekolah lebih rendah, sirkulasi udara yang lebih baik, serta keberadaan pohon yang membantu menyerap polutan. Grafik dalam aplikasi juga menunjukkan bahwa kadar CO cenderung naik ketika lalu lintas kendaraan meningkat dan turun ketika lingkungan lebih sepi. Untuk gambar selanjutnya. Pada gambar 6 merupakan tampilan website Blink di halaman sekolah. Pada gambar ini kita melihat website Blink yang menampilkan kadar CO di halaman sekolah. Data menunjukkan bahwa di area terbuka, gas CO lebih mudah menyebar dan tidak terakumulasi seperti di ruangan tertutup. Tren kadar CO di lingkungan ini lebih stabil, dengan peningkatannya yang hanya terjadi pada jam-jam tertentu. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dengan ventilasi alami yang baik cenderung lebih sehat dibandingkan dengan ruangan tertutup yang memiliki sedikit sirkulasi udara. Pada gambar yang ketujuh, untuk gambar yang ketujuh ini menunjukkan hasil pengukuran kadar CO di perempatan Telukan Sukoharjo yang dipantau menggunakan aplikasi Blink. Dari data yang kita tampilkan, kita dapat melihat bahwa kadar CO di lokasi ini sangat tinggi, yang berkisar sampai 285,33 ppm. Angka ini jauh di atas batas aman yang direkomendasikan oleh OSHA. Penyebab utama dari tingginya kadar CO ini adalah tingginya volume kendaraan bermotor di daerah tersebut. Dengan informasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa daerah yang dengan lalu lintas tinggi memiliki tingkat pencemaran udara yang lebih berbahaya dibandingkan area yang lain yang lebih terbuka dan memiliki banyak vegetasi. Untuk gambar yang terakhir, pada gambar yang ke-8, tampilan website Blink di perempatan jalan. Pada tampilan website Blink yang menampilkan kadar CO di perempatan Teluk Sukoharjo ini, pada grafiknya itu menunjukkan bahwa kadar CO di area ini mengalami lonjakan yang signifikan, terutama pada saat jam sibuk lalu lintas, sehingga nilai yang terdeteksi 285,33 ppm, jauh di atas batas aman yang direkomendasikan. Website Blink menampilkan data ini secara real-time, memungkinkan pemantauan jarak jauh tanpa harus berada di lokasi. Jika kadar CO melebihi ambang batas, sistem dapat mengirim notifikasi otomatis kepada pengguna. Hal ini sangat berguna bagi pengambil kebijakan atau masyarakat untuk memahami tingkat polusi udara di daerah yang padat kendaraan dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya, seperti menanam lebih banyak pohon atau membatasi emisi kendaraan di jam tertentu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, Mas Julpat.
Oke. Saya akan menjelaskan terkait kesimpulan akhir hasil pengukuran CO yang sudah diteliti pada grafik sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti. Nah, untuk yang pertama itu di bagian ruang kelas. Ruang kelas ini range-nya antara 17,37 sampai 35 ppm. Nah, ppm ini yang dimaksud adalah part per million. Part per million ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal bahwa rekomendasi batas ambangnya itu maksimal 35 dan dari dalam ruang kelas ini ada dalam range 17,37 sampai 35 ppm sehingga masih dalam batas aman. Dan untuk yang selanjutnya di bagian ruang guru ini em, dalam range data yang sudah didapatkan itu range-nya antara 33 sampai 58 ppm sehingga melewati batas aman dan ini bisa berbahaya untuk lingkungan yang terpapar CO ini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah halaman sekolah. Halaman sekolah ini tergantung halaman sekolahnya yang memang lebih dekat dengan lalu lintas kendaraan atau memang yang tidak. Sehingga dari data ini sangatlah bervariasi antara 4 ppm sampai 35 gitu. Nah, akan tetapi untuk yang terakhir di bagian perempatan Telukan Sukoharjo, lebih tepatnya di lalu lintas yang memang sangat padat oleh kendaraan gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa angka ppm-nya mencapai 289 sehingga ini melewati batas ambang yang aman yang sudah direkomendasikan oleh OSH gitu. Nah, dalam pembahasan kali ini kadar CO yang lebih tinggi di ruangan tertutup em, itu dapat menyebabkan nilai dari ppm itu semakin tinggi karena balik lagi ke kadar yang terkandung dalam CO ini bisa dideteksi oleh alat DTOIS ini sehingga akan memperingatkan bahwa kadar dalam ruangan tersebut sangatlah berbahaya untuk ruangan tertutup di dekat jalan raya karena dari kadar gasnya itu hanya di dalam lingkup itu saja gitu. Untuk yang kedua, ruang guru memiliki kadar CO yang melebihi batas karena memang kurangnya ventilasi di ruangan tersebut gitu. Sehingga ya semi tertutup dari yang sebelumnya sehingga kadar CO-nya juga melebihi batas ambang gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ruang terbuka dengan banyak pohon memiliki kadar CO yang lebih rendah tentu saja karena dari ruangan terbuka dan banyak pohon yang menetralisir dari gas CO tersebut. Dan yang terakhir lokasi dengan lalu lintas tinggi menunjukkan kadar CO yang sangat tinggi karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang di lingkungan tersebut sehingga menyebabkan kadar CO yang dideteksi itu lebih tinggi. Nah, bagaimana sih cara kerja DTOIS ini? Cara kerjanya, sensor akan mendeteksi kadar CO dalam ppm, kemudian data tersebut dikirim ke server menggunakan ISP32 microcontroller, dan selanjutnya aplikasi dan website akan menampilkan data secara real time yang dikirim oleh ISP32. Jika kadar CO-nya tinggi, maka alarm dalam ISP32 dan penggunanya yang dalam aplikasi itu akan menerima notifikasi secara langsung. Di kesimpulannya, untuk DTOS ini berhasil mendeteksi kadar CO yang di berbagai lokasi, kemudian ada peringatan dan notifikasi yang dikirimkan ke pengguna berdasarkan alarm yang dikirimkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Salam sebagai pembuka. Baik, di sini kami telah menjelaskan mengenai aplikasi dan alat detoys untuk mengukur jumlah gas CO. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.